Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hari ini kembali kita dipertemukan pada mata pelajaran Prakarya dan Informatika. Pada pertemuan sebelumnya, pekan lalu, kita sudah belajar bagaimana kita mengetahui dan memulai program aplikasi Microsoft Excel. Pada video tersebut, kita sudah mempelajari tentang bagaimana tampilan daripada program Microsoft Excel itu sendiri. Kemudian seperti apa itu yang namanya judul atau title bar, seperti apa quick access toolbar, seperti apa tab menu, ribbon, area lembar kerja, tombol new sheet, navigasi, sel aktif dan penunjuk sel. Dan juga kita belajar tentang tab-tab menu yang ada pada program aplikasi Microsoft Excel tersebut. Yaitu ada tab menu file, home, insert, quick layout, formula, dan tab data. Nah, tentunya pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut, yaitu kita akan mengenal beberapa fungsi dasar pada program aplikasi Microsoft Excel. Nah, sebelum bekerja dengan Microsoft Excel ini, ada baiknya kita mengetahui beberapa fungsi dasar yang berkaitan dengan pengoperasian program Excel tersebut. Nah, seperti memindahkan penunjuk sel dan memblok atau memilih sel atau rank. Yang mana itu penunjuk sel? Nah, ini namanya. Yang bergerak ini bisa kita katakan sebagai kursor. Ya. Jadi kursor ini memiliki indikator gambar tanda tambah. Ya. Nah, yang mana itu yang dimaksud dengan sel? Sel itulah ini. Ini yang dimaksud dengan sel. Inilah sel-sel yang aktif. Jadi kalau saya klikkan dia di sini, berarti kita aktif di sel A1. Kalau saya mau aktif di sel B3, maka kolom yang saya pilih ialah kolom ini. Kalau saya mau pilih aktif ke C4, maka kolom yang saya pilih adalah kolom ini. Ya, C4. Kalau saya mau aktif di kolom D5, maka kolom yang saya pilih adalah ini. D5. Ya, itu. Nah, memindahkan penunjuk sel ini merupakan salah satu hal penting ketika kita bekerja dengan program Excel tersebut. Seperti halnya ketika kita ingin membuat sebuah rank. Ya. Misal kita ingin mengubah jenis huruf, beberapa kolom atau baris, atau kita ingin mengubah rumus beberapa kolom atau baris, menyalin atau menghapus data beberapa kolom atau baris. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu, kita dapat menggunakan rank. Apa yang dimaksud dengan rank? Rank itu ialah block cell. Yang mana yang dikatakan block cell? Seperti ini. Block cell. Nah, bagaimana caranya? Yaitu klik kanan, klik kiri 2 kali, tahan, kemudian geser ke kanan. Itulah yang dimaksud dengan block cell. Jadi kemudian langsung saja kita praktikkan bagaimana cara mengatur lebar kolom atau baris. Nah, secara otomatis ketika kita membuka lembar kerja baru, maka akan muncul
beberapa kolom-kolom dan baris. Yang mana kolom? Inilah kolom. Ini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Yang mana baris? Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6, sampai seterusnya ke bawah. Data yang akan kita masukkan ke dalam sel ini tidak selamanya sesuai dengan lebar kolom, ya. Sehingga perlu adanya pengaturan untuk mendapatkan format yang kita inginkan. Nah, mengatur lebar kolom ini sebaiknya disesuaikan dengan data yang kita inginkan. Jika data yang dimasukkan membutuhkan ruang yang kecil, sebaiknya lebar kolom diperkecil. Ini ya, lebar kolomnya ini. Nah, demikian juga jika data yang dibutuhkan membutuhkan ruang yang besar, data yang dimasukkan membutuhkan ruang yang besar, maka lebar kolom kita harus perbesar juga. Nah, bagaimana caranya, Ustadz? Yaitu caranya ialah sangat simpel. Pertama, letakkan mouse, ini mouse, indikator tanda tambah ini di atas batas kanan kolom yang akan diatur. Ini setiap kolom ini memiliki batas. Ini batasnya ini, batas. Batas kolom A, batas kolom B, batas kolom C. Ya. Letakkan mouse di atas batas kanan kolom yang akan diatur sampai pointer mouse ini berubah menjadi tanda plus dengan panah ganda. Coba kita letakkan di sini. Jadi indikator mouse ini sudah berubah menjadi tanda plus dengan panah ganda. Panah ganda ya. Seperti ini. Kemudian kita klik mouse dan tahan. Klik 2 kali, tahan, lalu seret ke kanan untuk melebarkan kolom atau seret ke kiri untuk mengecilkan kolom. Misalnya kolom B kita ingin lebarkan. Klik kiri 2 kali, tahan, kemudian geser ke kanan. Maka kolom B ini akan memiliki lebar 17,29. Seperti itu. Kalau kita ingin memperkecilnya, maka geser ke kiri. Klik kiri 2 kali, kemudian geser ke kiri. Ya. Maka kita sudah berhasil memperkecil kolom tersebut. Pengaturan lebar kolom ini dapat juga dilakukan melalui langkah-langkah seperti ini. Nah, klik kanan kolom ini, misalnya kolom B, kemudian kita arahkan kursor ke sini, klik kanan, kemudian kita pilih kolom width. Ya. Jadi kolom width ini memiliki angka 10,14. 10,14 itu adalah lebar kolom daripada kolom B. Nah, kalau kita merubah di sini menjadi angka 20, maka lebar kolom B ini akan berubah sebesar 20. Oke. Seperti itu ya. Nah, bagaimana jika kita ingin mengatur lebar beberapa kolom sekaligus dengan lebar yang sama? Misalnya ini ada beberapa kolom yang kita inginkan atur sesuai dengan lebarnya yang sama. Untuk mengatur lebar kolom secara bersamaan sehingga menghasilkan lebar yang sama, maka yang harus kita lakukan adalah kita blok dulu beberapa kolom yang ingin diatur lebarnya. Misalnya kita akan memblok kolom A sampai D.
arahkan pointer kursor ini, mouse ke sini, sehingga membentuk tanda panah ke bawah. Kemudian klik 1 kali, klik 2 kali, kemudian geser ke kanan. Kita geser sampai ke kolom D. Maka kita sudah berhasil memblok kolom A, B, C, dan D. Nah, geserlah salah satu kolom. Dan jika sudah mendapatkan ukuran yang diinginkan, maka lepaskan penekanan mouse. Kita geser ini. Misalnya kita geser salah satu kolom ya, kolom D. Klik 2 kali, geser ke kanan. Di sini sudah menunjukkan angka 17,43. Maka ketika kita lepas ya penekanan mouse ini, maka secara otomatis kolom A, B, dan C akan mengikuti besar kolom D, yaitu 17,43. Kita buktikannya dengan melepas penekanan mouse ini. Nah, secara otomatis kolom A, B, dan C akan mengikuti lebar kolom D. Ya. Kemudian kita masuk ke mengatur tinggi baris. Tinggi baris dapat diatur dengan menjalankan langkah-langkah seperti ini. Dan tempatkan kursor pada baris yang akan diubah tingginya. Misalkan kita tempatkan di kolom, di sel A2. Ya. Setelah itu, kita pilih icon format pada tab Home Group Cell. Icon format pada tab, ini namanya tab Home. Kita cari dia icon format. Ini. Setelah itu, kita klik, kemudian pilih row height. Nah, jadi row height ini berisikan angka 15. Angka 15 ini adalah tinggi baris daripada A2. Ya. Tinggi baris daripada sel A2. Kalau kita rubah angka yang ada di sini, angka 15 ini menjadi angka 30, maka hasilnya seperti ini ya. Secara otomatis sel A2 ini juga akan semakin tinggi barisnya. Menjadi 30 karena kita tadi atur dia dengan tinggi baris 30 ya, row height-nya 30. Ustaz, apakah ada cara lain? Cara lainnya ada, yaitu dengan menggeser batas bawah dari baris tersebut. Letakkan mouse pada baris yang akan diubah sehingga bentuknya berubah menjadi 2 garis tebal dengan anak panah berlawanan arah. Ini. Kita letakkan dia di sini. Sehingga berubah menjadi tanda anak panah berlawanan arah. Ya. Setelah itu, kita klik mouse, kemudian seret ke bawah atau seret ke atas sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kita klik dia, kemudian kita geser ke bawah ya. Klik 2 kali. Nah ini. Maka akan muncul lebar tinggi baris daripada sel A2, yaitu sebesar 15. Ketika kita geser ke bawah, maka tinggi barisnya akan terus bertambah. Terus sesuai dengan yang kita inginkan ya. Misalnya kita pilih height-nya 30 ya, row height-nya 30. Kita lepas saja. Maka secara otomatis tinggi baris itu akan berubah sesuai dengan yang kita inginkan.
Kemudian menambahkan sel. Bagaimana caranya kita menambahkan sel? Cara menambahkan sel pada sebuah kolom atau baris, langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Misalkan ya, kita membuat di sini kolom. Kita aktif di B3. Sel B3. Sel B3 ini berisikan nomor. Kemudian C3 berisikan mata pelajaran. Kita isi di B4 angka 1, B5 angka 2, B6 angka 3. Ya. B7 angka 4, B8 angka 5. Kita isi di sel C4, itu mata pelajaran agama. C5 mata pelajaran bahasa Inggris. C6 mata pelajaran IPA. C7 IPS. Dan terakhir C8 PKN. Setelah selesai, kita atur dulu lebar kolomnya. Klik kiri dan geser ke kiri. Sehingga membentuk lebar kolom seperti ini ya. Kemudian kita blok kolom ini. Kita blok. Kemudian kita pilih ini ya. Ini. All borders. All borders ini berada pada tab menu Home. Kemudian pilih All borders. Sehingga membentuk sebuah tabel ya. Bentuk sebuah tabel. Nah, untuk menambahkan sel pada sebuah kolom atau baris pada tabel ini ya, maka langkah-langkahnya ialah dengan cara kita klik kanan pada lokasi di mana sel baru akan ditambahkan. Misalnya kita klik kanan pada area ini ya. Ini. Agama. Kita klik kanan, kemudian kita pilih insert. Ini. Setelah kita pilih insert, kita pilih shift cell right. Nah, berarti tambahkan sel ke kanan. Jadi nanti akan muncul sel baru yang berada di sini ya. Di D4. D4. Karena kita akan menambahkan sel baru ke arah kanan ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita klik OK untuk melihat hasilnya. Nah, secara otomatis sel baru ini akan muncul pada sisi kanan ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita tadi arahkan dia ke sel bawah, insert ulang, dan pilih shift cell down, tambahkan sel baru ke bawah, maka ya hasil yang terjadi ialah seperti ini ya. Maka muncul sel baru di bawah. Jadi akan menggeser ini isi daripada sel tersebut. Ya. Oke. Jadi
pertemuan kita pada hari ini cukup dulu membahas tentang bagaimana kita mengatur lebar kolom atau baris, ya. Sama-sama kita sudah praktikkan tadi. Kemudian bagaimana kita mengatur tinggi baris. Kemudian bagaimana kita menambahkan sebuah sel pada tabel, ya. Jadi Ustaz sangat mengharapkan kepada Ananda sekalian agar setelah menyimak materi ini, ataukah ketika besok ingin belajar mapel prakarya dan informatika, sebelum menyimak video yang tercantum pada e-learning, maka siapkan dulu laptopnya. Jadi sambil menyimak video tutorial yang ada di e-learning, kita juga sambil mempraktikkan materi tersebut pada komputer atau laptop kita. Jadi sambil menyimak materi, langsung kita praktikkan. Sehingga kita paham betul seperti apa caranya, seperti apa pengaplikasiannya. Karena kalau kita hanya mendengarkan atau melihat video tutorial, mendengarkan materi saja tanpa mempraktikannya, jadi kita tidak akan mungkin bisa, ya. Kalau hanya materi saja tanpa langsung kita mempraktikkan, kita tidak dapat pengaplikasiannya, ya. Oke, jadi untuk hari ini terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Semangatlah belajar, jangan bermalas-malasan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.